Halo teman-teman, ini gua mau mengupdate kasus mengenai gugatan gue di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada terhadap diduga oknum Menteri Keuangan bernama Sri Mulyani Indrawati. Tapi gua menggugat dia sebagai orang pribadi sebagai sesama warga negara Indonesia, bukan sebagai pejabat di Kementerian Keuangan ya. Nah, pada sidang tersebut, tentu saja seperti biasa ya, mereka sembarangan membuat surat kuasa, kemudian salah membuat surat kuasa ya. Akan gue tampilkan surat kuasanya teman-teman kepada teman-teman semua ya. Ini adalah surat kuasanya. Oke. Nah, jadi yang pertama adalah, kesalahan pertama adalah menggunakan kop lembaga pemerintah. Nah, menggunakan kop lembaga pemerintah adalah sebuah kesalahan di mana yang digugat adalah pribadi bukan pejabat. Satu. Yang kedua, eh, surat kuasa khusus ini ya, kalau kita lihat ya, yang menandatangani adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya. Sekretaris Jenderal Sekjen Kementerian Keuangan bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia. Jadi sudah salah di sini ya. Pejabat bertindak untuk dan atas nama pejabat itu harus menggunakan surat kuasa. Ya kan? Di sini tidak ada surat kuasa dari Menteri Keuangan kepada Sekretaris Jenderal untuk melakukan apa? Untuk bertindak atas nama diri dia sebagai Menteri Keuangan. Sudah salah. Oke? Kemudian dia seharusnya bertindak untuk dan atas nama Sri Mulyani Indrawati, bukan kepada Menteri Keuangan. Karena yang digugat adalah Sri Mulyani secara pribadi, bukan Menteri Keuangan ya. Jadi sesuai dengan ketentuan pasal 12, 14, 25, 27 PMK 233 tentang bantuan hukum di lingkungan Kementerian Keuangan ya dan KMK 167. Nah, dalam bentuk mandat kepada pejabat ya, kedudukan hukum bla 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 memberi kuasa kepada ya. Dengan ini memberi kuasa kepada. Nah, pertanyaannya, siapakah pemberi kuasanya? Pemberi kuasanya adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan itu tidak ada urusan dengan Sri Mulyani karena yang digugat adalah Sri Mulyani secara pribadi gitu ya. Yang hadir ada Aloysius, Harry dan sebagai teman-teman tinggal lihat ya, teman-teman ya. Tinggal lihat di sini banyak sekali ya, luar biasa ya. Satu orang warga negara mau dilawan dengan berapa orang nih? Gila, 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 gila ya. 36 orang teman-teman ya. 36 orang mau melawan satu orang warga negara teman-teman ya. Segitu takutnya ini si Menteri Keuangan, si Sri Mulyani ya. Segitu sombongnya dia, segitu arogannya dia ya. Satu orang warga negara mau dikeroyok oleh 36 orang Kementerian Keuangan, Biro Hukumnya. Gila, gila, gila. Kesemuanya mengambil domisili hukum di kantor Biro Advokasi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia beralamat di Gedung Juanda bla bla bla. Ini adalah kantor Kementerian Keuangan. Khususnya guna menghadap di muka persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata 437 ya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Fungsiawan gue ya. Selanjutnya, dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara tersebut, di atas yang diberi kuasa dikuasakan untuk memberikan penjelasan keterangan yang menurut hukum bla 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 bla. Teman-teman tinggal baca aja teman-teman ya. Oke, tinggal lu baca aja. Kemudian mengajukan memori PK, kontra memori bla 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 sampai ke PK ya. Surat kuasa khusus ini berlaku pula sebagai surat tugas untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri menghadiri persidangan perkara ya. Nah, kita lihat pemberi kuasanya adalah atas nama Menteri Keuangan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi ya. Nah, yang pertama dilakukan oleh hakim adalah mana KTP-nya Sri Mulyani. Langsung nggak bisa jawab mereka ya. Langsung disuruh pulang, disuruh perbaiki, disuruh minta KTP-nya Sri Mulyani. Oke. Diminta KTP-nya yang asli loh ya. Yang kopi dan juga asli. Kopi dibuat di persidangan, yang asli adalah untuk menjadi diperlihatkan sebagai bukti ini orangnya benar gitu ya. Kalau nggak asli boleh gunakan legalisir notaris ya. Nah, mereka pun protes bla bla bla, yang tanda tangan bukan menteri, bukan Sri Mulyani dan sebagainya, ditempeleng sama hakimnya. Enak bener lu ya, yang digugat Sri Mulyani kok lu nggak mau kasih KTP-nya Sri Mulyani, kan orang gila lu ya gitu ya. Tapi itu kata-kata gue aja ya, nggak begitu hakim ngomongnya ya. Satu, dua, tiga, bla 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 bla, sampai 36 orang teman-temannya gila ya. Kok cuma 20? Ada lagi. Eh, 20. Oh, ini 36 ya. Sampai 36 orang teman-teman ya.
36 biro hukum di Kementerian Keuangan. Tidak ada satupun yang bisa bikin surat kuasa dengan baik dan benar, teman-teman ya. Yang digugat adalah pribadi, kenapa dia datang sebagai pejabat ya. Yang digugat adalah Sri Mulyani, kenapa yang tanda tangan surat kuasa adalah orang lain ya. Kalau tanda tangan surat kuasa orang lain, maka harus ada surat kuasa lagi, surat kuasa untuk menandatangani surat kuasa, kan gitu. Nah, itu yang tidak ada, teman-teman ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana perjalanan kasus ini ya. By the way, Sri Mulyani tidak meminta bantuan hukum ya. Dia tidak meminta bantuan hukum. Nah, dengan begitu boleh dibilang tidak ada permohonan bantuan hukum di lingkungan pejabat Kementerian Keuangan sehingga tidak bisa dia meminta bantuan hukum kepada lembaganya untuk menggunakan uang rakyat untuk menghadirkan para biro hukum. Kan mereka datang pakai mobil, pakai bensin tuh, ada uang di situ kan, uang rakyat itu semua kan. Nah, jadi itu update teman-teman ya, kita masih akan menantikan dunia persilatan tipu-tipu di Kementerian Keuangan ini masih akan berlanjut teman-teman ya. Bagaimana sidang berikutnya? Apakah mereka akan mau menunjukkan KTP-nya Sri Mulyani Indrawati atau dia tidak akan menunjukkan dengan berbagai alasan atau dia masuk lewat jalur belakang ya dari ketua pengadilan langsung ditekan sama menteri, lu kalau nggak mau ikutin gua pecat lu ya atau gua turunin gaji lu bulan depan ya. Tapi itu kan di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia mah nggak ada menteri bisa mengintimidasi hakim itu tidak ada ya. Tapi kita lihat teman-teman ya, apakah nanti di sidang berikutnya hakim akan masuk angin? Kita akan lihat nanti bagaimana proses selanjutnya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.